sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas M3 akan membuat video tentang diskusi metode perilaku konsumen dengan dosen pengampu Pak Adi Mursalim. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ricardo Sraiki dengan NIM 2210417700. Perkenalkan, nama saya Rian Peter Aprianti, NIM 2210417702. Saya Jos Georgi Aprianus, NIM 2210417666. Saya Tio Pasarita, NIM 2210417693. Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang metode perilaku konsumen. Saya yakin metode ini sangat penting untuk memahami mengapa orang membeli barang atau jasa tertentu. Saya setuju dengan Reki. Model perilaku konsumen membantu kita memahami bagaimana kemampuan pembelian disebut individu. Tahap pertama adalah pengenalan masalah, di mana orang menyadari ada kebutuhan atau masalah yang harus dipecahkan. Itu adalah langkah awal, bukan? Iya Rian, benar sekali. Setelah tahap pengenalan masalah, langkah-langkah berikut adalah mencari informasi seseorang akan mulai mencari opsi produk atau layanan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan jangan lupa tentang evaluasi alternatif. Ini adalah tahap di mana konsumen membandingkan produk atau layanan yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu, misalnya harga, merek, atau kualitas. Betul sekali Ongki. Setelah ini kita sampai pada tahap keputusan pembelian. Nah, di sini di mana konsumen membeli produk, membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan yang telah dievaluasi. Dan tentu saja tahap evaluasi pasca pembelian juga penting, di mana orang mengevaluasi apakah keputusan pembelian mereka memenuhi harapan atau tidak. Tapi bagaimana gaya hidup berperan dalam model ini? Nah, itu benar-benar menarik, Rian. Gaya hidup mempengaruhi setiap tahap dalam metode ini. Seperti gaya individu mempengaruhi bagaimana mereka ingin mengidentifikasi, seperti ada masalahnya atau kebutuhan. Gaya hidup mempengaruhi jenis informasi yang mereka cari, kriteria evaluasi, dan bahkan keputusan pembelian mereka. Contohnya yang bagus adalah ketika seseorang dengan gaya hidup yang peduli tentang lingkungan akan memilih produk yang berkelanjutan. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya hidup adalah salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen dan keputusan pembelian mereka. Ya, tepat sekali. Gaya hidup adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi cara kita memilih dan membeli produk atau layanan. Ini juga membantu kita memahami mengapa orang dengan latar belakang, nilai-nilai atau minat yang berbeda akan membuat keputusan pembelian yang berbeda. Terima kasih teman-teman, diskusi ini sangat bermanfaat. Saya lebih memahami bagaimana model perilaku konsumen dan gaya hidup terkait suatu sama lain sekarang. Sama-sama, Rian. Ini adalah topik yang menarik dan sangat relevan dalam dunia bisnis dan pemasaran. Setuju. Dan kita dapat mengambil pengetahuan ini untuk memahami lebih baik perilaku konsumen di dunia nyata. Benar sekali Ongki, teman-teman, memahami perilaku konsumen adalah kunci untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan produk sesuai dengan preferensi pelanggan. Ya, betul sekali Reki. Dan kami dapat melihat bagaimana perubahan dalam gaya hidup seseorang juga dapat mengaruhi referensi konsumen dan keputusan pembeli. Mereka perubahan dalam gaya hidup dapat memicu perubahan dalam nilai-nilai dan prioritas. Itu Rian, jadi penting bagi perusahaan untuk terus memantau atau perubahan dalam gaya hidup dan nilai-nilai pelanggan agar tetap relevan dan perhitungannya dalam pasar lah. Sangat setuju, Jos. Dan juga mungkin penting bagi perusahaan untuk beradaptasi dan mengubah strategi
mereka sesuai dengan perubahan ini. Ini dapat melibatkan peluncuran produk baru atau kampanye pemasaran yang lebih sesuai dengan tren gaya hidup yang sedang berlangsung. Terdengar seperti rencana bagus, Ongki. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang metode perilaku konsumen dan pengaruh gaya hidup, kita lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam bisnis dan pemasaran. Itu benar sekali Reki. Terima kasih teman-teman atas diskusi yang bermanfaat ini. Saya yakin pengetahuan ini akan berguna dalam karir kami di masa depan. Sama-sama Rian. Mari kita terus belajar dan berbagi dalam suatu pengetahuan dan kita satu sama lain lah. Setuju. Semoga kita semua sukses dalam perjalanan akademik dan profesional kita. Amin. Teman-teman, sekian diskusi kita pada hari ini. Semoga diskusi kita memberikan manfaat ke depannya bagi kita semua. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.